Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah. Amin, haleluya Yesus. Urapan haleluya. Kami rindukan kuasa-Mu. Urapan-Mu memenuhi kami semua yang hadir saat ini. Menguasai hati kami, menguasai setiap pribadi-pribadi yang ada ya Tuhan. Berikan kemenangan bagi kami untuk bersorak-sorai bagi Engkau saat ini. Amin. Di sini ada urapan Allah. Urapan Allah terjadi, amin, di tempat ini. Allah hancurkan. Terima kasih Yesus. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Engkau memberikan sukacita bagi kami. Haleluya, haleluya. Di tempat ini, di sini ada urapan baru. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan. Biar kami pakai setiap kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Untuk kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Tanpa Tuhan yang ada di dalam hidup kami tidak bisa melalui segala sesuatunya. Hidup kami berasal daripada Tuhan. Kekuatan kami, sukacita kami berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami rindukan kuasa-Mu terus bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa kuasa-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik dan terus selalu baik dalam hidup kami. Menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan kuasa-Mu, jamahan-Mu bagi setiap kami yang ada. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan, beri kemenangan, beri pengharapan kepada kami ya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, Kau kuduskan, cucikan, urapi dengan kuasa-Mu. Pakai mereka semua, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang LCD lighting, bahkan pelayan-pelayan yang lain mungkin tidak dilihat oleh mata. Engkau satukan kami dengan kuasa-Mu, kami bersama-sama akan ada di dalam hadirat Tuhan, melayani Tuhan. Biar kuasa Tuhan saja yang bekerja di dalam setiap pribadi pelayan-Mu ini. Kami tunduk, kami taat, menjauhkan setiap pribadi-pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada kami hati yang rindu untuk selalu melayani Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di rumah, yang dalam perjalanan untuk menuju tempat ini Tuhan, bawa untuk mereka bersekutu bersama-sama.
bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau menikmati hadirat-Mu. Biar Tuhan saja yang menaungi, melindungi tempat ini. Bahkan Tuhan saja yang menjamah tempat ini mulai depan sampai kepada belakang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Bu Lia yang akan memimpin pujian. Haleluya, 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 Haleluya. yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan pagi ini ya. Amin. Dengan kekuatan, sukacita, semangat, amin. Amin. Kita memuji Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan hati bersyukur. Kita akan masuki hadirat Tuhan. Kita mau menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur buat besar kasih setianya buat hidup kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari pujikan dengan penuh sukacita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Mari kita angkat tangan. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari jempolnya di atas. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah kita setiap hari menikmati kasih setianya yang selalu baru Dia nyatakan buat hidup kita. Kita percaya kita adalah umat yang sudah dipilih, sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Seperti bangsa Israel yang digiring Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kita mau rindu dan rindu terus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Dalam setiap hal dalam hidup kita, jangan pernah kita tidak memuji Tuhan. Sakit ataupun apapun yang menimpa kita, biarlah kita mau dan mau memuji nama Tuhan. Biarlah roh memuji Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Amin. Haleluya, sungguh nyata kasih-Mu.
kuasanya sudah memilih kita. Haleluya, haleluya. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, inilah janji kami Tuhan, dan bumi pun bergoncang, hanya Engkau yang setia, hanya Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Segenap kehidupan kita hanyalah milik Tuhan. Amin. Kita mau persembahkan setiap hidup kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Ndadek Gusti itu ada ruginya apa enggak toh? Ah, puji Tuhan. Yang jawab tapi satu. Lainnya rugi apa enggak? Haleluya. Tidak ada ruginya kalau kita ikut Tuhan itu. Berkat-berkat Tuhan pasti Tuhan akan nyatakan buat kita. Karena kalau kita mau setia dan hanya percaya kepada Tuhan. Saat apapun godaan rintangan, kalau kita tetap tenang, tetap percaya, tetap memuji Tuhan, wah wis, Tuhan itu pasti nyatakan jalannya itu buat kita. Dengan apa yang tidak pernah kita pikirkan, dengan apa yang tidak pernah kita bayangkan, jalan Tuhan itu sudah disiapkan yang terbaik buat hidup kita. Alangkah indahnya ya hidup bersama Tuhan, ya amin. Haleluya, kita pujikan pujian ini. Indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Sekali lagi, alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang
bersuka cita, hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terpedung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ya, jemaat mengatakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpedung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saat ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita ya? Terus ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Di jamaah Tuhan pagi ini ada sukacita kemenangan yang akan Bapak Ibu nikmati dalam setiap kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa kita. Tuhan akan mencurahkan setiap kemenangan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Kalau saat-saat ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi yang ada ya Bapak Ibu, tapi saya melihat bahwa penyertaan dan campur tangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh sangat kami rasakan di dalam kehidupan kami sekeluarga ya Bapak Ibu, khususnya di bulan Juli kemarin Bapak Ibu ya. Kami sempat merasakan, sempat menikmati. Kalau kami dites itu pasti saya dan suami bahkan anak saya itu pasti positif. Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun harus sakit, walaupun harus menderita, tapi saat iman kita angkat, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti berikan jalan. Itu yang akan Tuhan nyatakan. Itu tetap tinggal diam, tetap tinggal tenang saat badai itu datang dalam hidup kita. Kita percaya apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang dapat ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku mengukurnya. Haleluya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu.
Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan Kau jadikan indah dan berharga Bapa. Saat kami mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, terus Bapa berikan Roh-Mu, terus tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami, agar Roh-Mu terus menyala-nyala di dalam hidup kami, untuk kami terus membesarkan kebesaran-Mu, membesarkan kemuliaan-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia ini yang syarat dengan dosa ini Bapa. Tapi kami percaya kami sudah diangkat oleh Tuhan, kami sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Tapi kami tetap percaya Tuhan, kami adalah umat-umat kesayangan-Mu, umat-umat pilihan-Mu yang akan terus Kau bawa kami untuk masuk terus di dalam kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh memuji dan memuliakan nama-Mu itu terus kami bawa dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami selepas dari ruangan ini, kami akan terus tetap memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan taruh terus iman itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk memberkati kami melalui kebenaran-Mu. Mari Tuhan pakai dengan urapan yang daripada Tuhan, bahwa setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu akan memberkati kami semua, memberikan kemenangan buat kami semua, karena firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Salam sehat buat kita semua di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk kami bersama istri untuk melayani. Terima kasih Bapak Asis yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Maaf, ya sering beberapa kali saya di WA sama Pak Asis untuk misi ya, untuk ya, ibadah. Tapi saya tunda-tunda dulu ya, karena apalagi waktu yang lalu itu sekitar bulan Juli atau Juni itu Bapak Asis sudah hubungi saya, tapi sebuah kondisi yang tidak memungkinkan buat saya untuk saya melayani. Tapi untuk kesempatan pagi hari ini kita sama-sama berkumpul. Terima kasih untuk kesempatan ini ya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh istri saya tadi, bulan-bulan Juni sampai Agustus merupakan, kita tahu semua, merupakan sebuah kondisi yang ya luar biasa waktu itu ya. Saya sudah dihubungi, saya terus terang waktu itu saya nolak, saya ngomong saya tidak sehat gitu ya. Ya memang itu kenyataannya, kalau tes swab, tes PCR ngomong pasti saya positif ya. Karena waktu itu ya kondisi saya juga sakit, juga batuk-batuk, sama hilang rasa, hilang penciuman tuh hilang semua Bapak Ibu. Tapi saya beranikan diri untuk saya enggak tes ya, karena mengingat ya mungkin Bapak Ibu saudara tahu kondisi saya kerja di peternakan ayam yang membutuhkan tenaga saya ya Bapak Ibu, seperti Mas Yusa ini ya, yang enggak bisa seenaknya harus ditinggal Bapak Ibu. Karena waktu itu kondisi yang parah-parahnya waktu itu, bahkan saya dengar di daerah Jombang ini banyak yang juga yang akhirnya meninggal dan sebagainya Bapak Ibu. Ya karena waktu itu setiap hari itu yang tidak masuk kerja itu 30 orang, 25 orang. Bahkan di bagian saya di produksi pakan itu yang ngerjakan 6 orang itu yang masuk cuma 2 orang, 3 orang itu sudah banyak. Jadi saya sendiri harus juga giling jagung, ngeraduk itu setiap hari selama hampir sebulan itu, karena waktu kondisi parah-parahnya itu ya. Karena kalau saya hari itu saya sakit, saya tetap usahakan untuk saya kerja.
Karena kalau saya juga tidak ngomong kepada bos saya, karena kalau saya sama teman saya sendiri sama rekan saya juga tidak ngomong. Kalau saya ngomong pasti tidak karu-karuan ya, nanti mereka takut ya, mereka nanti tidak bisa kerja dan sebagainya. Kalau saya sudah pasti saya mesti isolasi hari itu. Malam itu saya ketika pertama saya tidak bisa cium itu ya, malam-malam saya terbangun, saya ambil kayu putih itu enggak bau sama sekali. Saya ambil disinfektan tuh, di rumah ada disinfektan yang baunya itu sangat tajam sekali, itu pun juga enggak. Waktu itu saya juga enggak ngomong sama istri. Selama seminggu itu saya enggak ngomong sama sekali. Ya, karena saya juga bingung gimana, karena kalau saya isolasi terus anak-anak saya terus gimana dan sebagainya. Begitu banyak pikiran saya, kondisi lemah, sakit, bau batuk, tidak karu-karuan dan sebagainya. Tapi sebuah perjuangan yang harus pokoknya saya harus kuat. Saya cuma bilang gitu, saya cuma berdoa, sambil kerja saya berdoa, tiap hari begitu. Saya pulang harus malam karena stok pakan tuh tidak bisa kurang Bapak Ibu ya. Setiap hari 35 ton ini harus tersedia tiap hari. Dan itu pun harus saya kerjakan sampai jam 9 malam, jam 8 malam, kondisi tidak sehat. Tapi puji Tuhan sampai detik ini Tuhan pelihara saya, semuanya sehat, itu saya yakin dan terlalu yakin itu cuma berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, sekali lagi ini semua terjadi karena Tuhan. Pujian yang sudah sama-sama kita nyanyikan di pagi ini sudah nyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa buat kita. Dan keluar biasaan Tuhan itu pasti juga terjadi buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih yang dalam Tuhan, saya akan bawakan sebuah renungan. Sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang berat buat saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Mengingat saya masih dalam kondisi sedang mengalami dan sedang berjalan pada kondisi ini, Bapak Ibu. Ada sebuah perenungan firman Tuhan yang akan saya bawakan, yaitu mempersiapkan generasi berikutnya, Bapak Ibu. Saya pun sedang mengalami, saya masih punya 2 orang anak yang kaki ini tidak ikut, Bapak Ibu. Itu pun masih dalam pemikiran saya. Itu pun masih dalam tanda kutip sampai kapan? Sampai gimana nanti kedua anak saya? Ketika saya beberapa waktu yang lalu setelah Pak Asis kasih percayakan atas pelayanan ini, saya ada sebuah perenungan ini yang harus saya baca. Beberapa waktu yang lalu saya pun sempat menolak. Tuhan, aku enggak mau kasih perenungan tentang ini, Bapak. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu saya istilahnya uring-uringan sama anak saya, Bapak Ibu. Anak saya marah karena sesuatu yang sepele, marah uring-uringan sama saya sama istri. Ya, sebenarnya saya ada tolak menolak untuk kasih ini. Tapi ini harus diberitakan. Dan saya terlalu yakin bahwa ini akan menjadi berkat buat kita semua untuk kita mempersiapkan kehidupan kita di hari yang akan datang. Mempersiapkan generasi, tentu saya teringat sekali iklan dari susu Cilkit Morinaga yang ada di televisi, Bapak Ibu, yang di bintangnya tuh Dokter Raisa itu, yang dokter cantik yang yang jadi waktu Covid rame-rame itu, jadi itu Dokter Raisa ya, Broto siapa itu ya. Iklan ini katakan bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu kita, dan iklan ini ya sebuah susu, produk susu Morinaga itu ya, kalau diminum itu mempersiapkan dari kecil sampai besar sehingga besar menjadi seorang anak yang luar biasa. Iklan ini berkata begitu. Dan waktu itu tidak akan bisa kembali. Saya renungkan iklan ini ya di televisi, Bapak Ibu pasti tahu iklan ini ya. Saya renungkan memang betul ini ya. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa kembali
10 tahun yang lalu untuk memulai sesuatu yang baru. Beberapa kali saya renungkan Bapak Ibu, buat saya pribadi waktu itu ya, ketika saya duduk-duduk ngomong, saya ingat pernikahan saya 14 tahun yang lalu ya, saya ingat itu ya. Dengan kondisi waktu itu yang saya mempersiapkan pernikahan saya bersama istri itu sendirian Bapak Ibu. Ya, cari duit sendiri, disiapkan sendiri, cari ngurusi sendiri, surat semuanya serba sendiri bersama istri. Bahkan dekor pun itu saya kerjakan sendiri. Ya, karena mengingat waktu itu ya tidak ada yang ditoleh Bapak Ibu ya. Saya harus usahakan sendiri ya. Sering kali saya ingat itu. Bahkan waktu itu saya sempat istilahnya getun ya, nyapo dhisik kayak aku enggak tak kerja nih, aku kesel dan sebagainya. Nyapo dhisik cateringnya gak ngene. Nyapo notone minuman enggak kayak gini. Ya, menurut pikiran saya itu kurang maksimal waktu itu ya Bapak Ibu ya. Saya semuanya itu sering kali itu. Ya itu tapi enggak mungkin toh saya harus kembali kepada 14 tahun yang lalu untuk mempersiapkan pernikahan sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa dengan baik. Tentu enggak akan mungkin terjadi. Itu. Dan ada juga terlalu banyak Bapak Ibu Saudara, ada orang tua ketika melihat anak-anaknya begitu banyak contoh, ketika melihat orang anak-anaknya terus ngomong aku nyesel, aku gagal untuk mendidik anak saya. Ketika melihat anaknya jatuh pada narkoba, jatuh pada kondisi yang tidak yang rusak, narkoba, ngerokok dan sebagainya, sehingga anak ini tidak sesuai dengan harapan orang tua. Ada terlalu banyak orang berkata, aku gagal untuk mendidik anak. Dan itulah terjadi. Bapak Ibu, sebuah pemaparan yang sudah saya paparkan, bahwa waktu itu tidak akan bisa kembali. Penyesalan pasti ada di belakang dan sebagainya Bapak Ibu. Melihat hal itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar kepada sebuah kebenaran ini ya. Dan mungkin semua yang ada di tempat ini yang belum nikah, yang belum masih single ya. Mungkin saudara katakan itu firman Tuhan untuk para orang tua. Enggak ya. Enggak, ini buat kita semua ya. Bahkan saya pribadi masih dalam taraf proses ini untuk mempersiapkan ini. Itu cuma firman Tuhan untuk orang-orang tua yang mendidik anak dan sebagainya. Enggak, buat kita semua di tempat ini. Kalaupun saudara masih single, masih belum punya anak atau masih single, ini sedang dipersiapkan ke arah sana. Mari kita belajar kepada sebuah kebenaran ini. Bapak Ibu, bahkan kalau kita lihat kisah tentang bangsa Israel yang waktu itu ya perjalanan dari Mesir sebagai tempat perbudakan masuk kepada tanah perjanjian merupakan sebuah proses yang panjang yang harus dilalui. Dan ini tapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa yang mengadakan perjanjian yang luar biasa kepada bangsa Israel. Keturunanmu akan banyak. Kamu akan diberkati, kamu akan menerima ini. Di sana ada sini, di sana ada ini yang luar biasa di tanah negeri. Perjalanan itu terjadi. Proses demi proses dialami bangsa Israel. Dan menjadi hal yang juga harus kita alami juga. Bapak Ibu Saudara semuanya ada di tempat ini. Ketika kita mempersiapkan diri kita, seringkali ada banyak orang egois dengan kondisi. Wes aku pokoknya nyaman dengan kondisi saya hari ini. Pokoknya saya hidup tanpa memikirkan bagaimana anak saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana kehidupan saya di hari yang akan datang. Ada terlalu banyak orang berkata begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi sebuah hal yang seperti apa yang saya sampaikan, jangan sampai kita seperti banyak orang katakan, aku gagal untuk mendidik anak, aku gagal untuk mempersiapkan generasi saya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi apa yang bisa kita buat hari-hari ini buat kita dalam mempersiapkan generasi kita di hari yang akan datang. Ayo kita mau koreksi, kita mau buka gambar hati kita untuk kita mau
kepada kebenaran ini untuk kita sama-sama kerjakan. Hari depan ditentukan hari ini Bapak Ibu. Hari depan ditentukan hari ini. Kalau kita hari ini tidak berbuat sesuatu, tentu hal yang di depan sana masih tanda tanya yang besar. Bahkan banyak orang begitu susah payah untuk mempersiapkan dari awal. Endingnya pun yang gagal juga banyak Bapak Ibu. Tapi buat kita semua di tempat ini ada sebuah jaminan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pegang dan akan menjadi ayat perenungan kita pada saat pagi hari ini dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang tidak asing lagi buat kita semua, ayat paling sangat-sangat disukai oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Ulangan pasal yang ke-28, kita baca ayat ini, ayat 1 sampai yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-28, ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan baca ayat ini, saya akan bacakan ya, karena saya juga masih pandangan ya, saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-5. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan seterusnya mungkin kita bisa sampai ayat ke-14 Bapak Saudara. Ayat yang paling seringkali disukai, bahkan ketika doa berkat ya seringkali hamba Tuhan menyampaikan ini. Ya seringkali orang diberkatilah, kalau kita ngomong ini pasti amin, amin, amin dan segalanya. Tapi ketika di dalam saya cuma ambil sebuah dalam bagian yang sekup kecil aja. Di ayat keempat bagian yang pertama, diberkatilah buah kandunganmu, Bapak Ibu. Saya mengartikan ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mempersiapkan generasi kita. Buah kandungan tentu berbicara tentang anak, tentang keturunan dan sebagainya. Yang saya mau katakan ini, janji firman Tuhan ya dan amin, bahwa kita semua akan diberkati. Ketika kita mempersiapkan diri untuk kita menerima janji Tuhan, tentu oke, Tuhan sudah berkati kita. Tapi tentu berkat itu tidak gratis Bapak Ibu Saudara. Tentu berkat itu tidak akan gratis kita dapatkan cuma-cuma. Janjinya memang iya, tapi ada hal yang harus kita buat. Ada hal yang kita harus lakukan. Di awal firman Tuhan katakan di ayat yang pertama, dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu, inilah kunci ketika kita bisa mengklaim janji Tuhan itu. Janji Tuhan pasti digenapi. Itu janji Tuhan. Dan kalau kita ngomong tentang bangsa Israel, orang firman Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa yang ngeyelan, bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang keras kepala dan sebagainya. Begitu banyak predikat buruk
diterima oleh bangsa Israel, tapi janji firman Tuhan itu berlaku buat bangsa Israel sampai detik ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi ada hal yang harus kita sama-sama kerjakan. Kita sebagai Israel rohani, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tentu berkat itu akan kita dapatkan ketika hal yang di awal harus sama-sama kita kerjakan. Sebuah tanda tanya yang besar buat kita semua di tempat ini. Janji firman-Nya ya, Tuhan akan memberkati buah kandungmu. Tuhan pasti memberkati semuanya buat kehidupan kita. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Satu, kita harus mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Mempersiapkan generasi di depan, anak-anak kita. Janji firman Tuhan tetap berlaku buat kita. Asal mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini itu Bapak Ibu Saudara. Ada terlalu banyak seperti yang saya sampaikan tadi, orang merasa gagal, orang tua gagal. Anakku kok kayak gini, susah diatur, susah. Jadi tanya-tanya, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, saya sendiri sedang mengalami hari-hari ini. Mempersiapkan generasi itu tidak gampang. Kalau anak-anak kita pengen menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, tentu ada upaya, ada kerja keras yang harus sama-sama kita kerjakan sebagai orang tua. Bukan bahkan buat anak-anak muda, ayo kerjakan ini. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia itu harus merupakan sebuah keharusan, kewajiban buat kita semua. Kalau pengen ketika saudara yang masih single ini nanti menikah, punya anak, saudara pasti akan dapatkan ini semua buat setiap kehidupan kita semua. Tentu sebuah upaya yang tidak gampang itu harus kita sama-sama kerjakan. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, dengan hati-hati, dengan seturut dan sesuai dengan kebenaran. Itu merupakan sebuah hal yang tidak gampang Bapak Ibu. Olehnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Tentu sebuah hal yang harus kita kerjakan ini. Waktu itu tidak akan bisa kembali. Tidak ada seorang pun di dunia, kalaupun kita saya ingat film Doraemon ya, yang bisa muter waktu ya sampai di sebelum waktu yang lalu bisa ya, itu film kartun ya Pak Ibu. Tapi tentu kita tidak seperti itu, tidak akan mungkin seorang pun di dunia ini tidak akan bisa untuk menunggu itu kita kembali seperti apa yang saya renungkan setiap pernikahan saya itu, enaknya gini terus nanti nggak kesel, enaknya bisa lebih bagus dan no, tidak akan bisa itu terjadi begitu semua. Yang bisa kita kerjakan mendengar dan melakukan firman itu dengan setia. Kebenaran ini mari kita sama-sama belajar. Di tempat ini tidak ada yang lebih Bapak Ibu, semuanya dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika nanti kita dapati keturunan kita, anak-anak kita. Bahkan hal sangat menyedihkan waktu dulu saya terlibat dalam pelayanan di muda, masih pemuda dulu. Ya, ketika dengar ada anggota kaum muda nikah di seberang, rasanya sakit sekali. Rasanya sakit ketika dengar itu, ngumpul pengurus piye carane untuk membuat mereka jadi militan dan sebagainya. Pikir, nangis, berdoa dan sebagainya, itu mesti dikerjakan. Terlebih buat kita sebagai orang tua ini, ketika kita, apakah kita pengen nanti ini dapati anak kita lari dan sebagainya. Bahkan beban hamba Tuhan, Bapak Gembala itu sangat berat. Bahkan saya yakin pemimpin-pemimpin itu pasti merasakan hal itu. Ketika lihat anak-anaknya, jemaatnya itu pasti akan mengalami hal yang sama.
Itu saya alami waktu saya terlibat dalam pelayanan di pemuda waktu itu. Dan inilah Bapak Ibu, sebuah perenungan kita. Harga, kalau pengen kita nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, diberkati Tuhan seperti janji firman Tuhan, ini yang harus kita sama-sama kerjakan. Melakukan, mendengar firman Tuhan itu dan melakukan. Ulangan pasal 6 ayat yang 1. Ulangan pasal 6 ayat yang 1 sampai 9, saya bacakan ayat pertama aja. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini, di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Sampai di sini kita bisa baca di sampai ayat 9, yaitu kata-kata Musa waktu itu tentang hal ini. Apa pesan Musa? Sama. Kalau saudara baca di dalam ayat pasal yang kelima, ayatnya kurang lebih sama, yaitu sama. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Ini menjadi pelajaran kita pagi ini, perenungan kita. Tanpa melakukan itu, mustahil kita akan dapatkan sebuah keberkatan. Ini firman Tuhan. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-22, ya, ayat yang tidak asing lagi. Yakobus pasal yang kelima ya, salah. Yakobus pasal pertama saya nulis ayat yang ke-22. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. Maaf, saya salah nulis. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tentu hal yang kedua harus kita sama-sama kerjakan juga. Kalau kita cuma dengar, tidak melakukan, sama aja, nol. Pelaku firman Tuhan itu harus kan. Ini perenungan kita pagi ini, saya tidak akan panjangkan renungan. Sekali lagi, mari kita memiliki hati, memiliki sebuah komitmen di hadapan Tuhan untuk kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan hal yang pertama, dan jadi pelaku firman Tuhan. Begitu banyak firman yang sudah sama-sama kita kerjakan. Tentu melakukan firman Tuhan, pasti goalnya adalah kita menjadi seorang yang baik. Melakukan firman Tuhan, pasti goalnya kita diperkenan Tuhan. Awal-awal saya melayani di sini saya sampaikan tentang perkenanan. Itu merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan kita untuk kita dikenan Tuhan. Syaratnya apa? Cuma situ. Melakukan, mendengar, dan melakukan perintah Tuhan. Tanda tanya yang besar buat kita semua di tempat sini. Kita renungkan, ini jadi pelajaran kita untuk kita lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Tanpa itu semua kita gagal. Tanpa firman Tuhan. Contohnya bangsa Israel sendiri, Bapak Ibu Saudara, gagal. Seluruh angkatan Musa tidak ada satupun yang masuk di negeri Kanaan. Semuanya hancur, semuanya hilang angkatan Musa. Yang masuk cuma angkatan Yosua
angkatan berikutnya yang bisa. Mari kita menjadi pribadi ini dalam setiap kehidupan kita. Miliki sikap hati untuk kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu modal buat kita semua untuk jangan. Selamat berjuang dalam proses hidup ini, Bapak Ibu semua. Kita tidak berhenti sampai di sini, kita harus berjuang, ya. Ayo kita terus berjuang dan berjuang. Kita nikmati goal kita. Tentu sebuah hal yang luar biasa yang akan kita sama-sama nikmati ketika nanti suatu kali kita tidak tahu kapan itu. Ketika kita melihat anak-anak kita, melihat generasi berikut kita diberkati Tuhan, ada sebuah kebanggaan yang luar biasa yang harus kita nikmati hari-hari itu. Sebuah kebanggaan yang luar biasa kita nikmati ketika kita melihat generasi berikut kita menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Kita bayangkan, ingat kisah tentang Daud, baru sekali lagi sedikit. Daud yang begitu luar biasa. Dia mulai semuanya, kehidupan dari Daud ini diawali dari sebuah proses yang sangat panjang, yang sangat cuma ngangon wedhus dan sebagainya, sampai dengan proses demi proses. Tapi firman Tuhan ngomong, aku berkenan kepada Daud. Karena apa? Dia mendengar suara Tuhan, melakukannya. Dan akhir ending hidupnya dia luar biasa. Bahkan kita ayat yang terakhir dalam pesan Raja Daud kepada Salomo. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang keempat. Ayat kita terakhir pada pagi ini. 1 Raja-Raja pasal pertama ayat yang keempat. Pasal kedua, maaf. Ya, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya bacakan ayat ini. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Firman Tuhan dengan jelas sekali pesan Daud kepada Salomo. Waktu itu Daud luar biasa, dia menjadi pribadi yang dikenan Tuhan, yang luar biasa. Semenjak masih kecil, dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang mau mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Daud mengawali kehidupannya walaupun proses yang panjang yang harus dihadapi dengan begitu rupa dan sebagainya. Tapi akhirnya dia sampai ke tahta kerajaan, dia menjadi raja kedua di Israel. Bahkan firman Tuhan dengan jelas katakan, berpesan kepada Salomo, jadilah pribadi yang setia kepada Tuhanmu, engkau akan dian. Kalaupun firman Tuhan ngomong, kalau anakmu laki-laki tetap setia sampai hidupnya, engkau tidak, keturunanmu tidak akan terputus dari kerajaan Israel. Semuanya terbukti. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara tanya, Salomo kok akhirnya jadi dua dan sebagainya. Itu merupakan kesalahan. Ketika Salomo
condong kepada ilah-ilah lain akhirnya. Tapi gol yang dinikmati oleh Daud sudah terjadi atas hidupnya. Dia melihat anaknya naik tahta. Bahkan firman Tuhan katakan Salomo dipercaya untuk membangun bait suci yang luar biasa. Firman Tuhan, kebesaran Raja Salomo sebelumnya tidak ada yang menyamai dan sesudahnya juga tidak ada yang menyamai. Itu terjadi. Tentu pengalaman Daud ini luar biasa. Ketika hal yang sama kita dapatkan, ketika nanti generasi kita menjadi penerus kita, mereka menjadi benar orang-orang yang luar biasa dan dipakai Tuhan secara luar biasa, ada sebuah kebanggaan. Inilah. Tapi itu semua harus kita mau bayar dulu, kita mengawalinya. Janji firman Tuhan ya, setiap kita yang melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, janji firman Tuhan tetap kita sama-sama pegang. Keturunan kita akan diberkati, hidup kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini perlindungan saya pada pagi hari ini. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan. Dan ada sebuah pujian lama sekali yang kita sama-sama nyanyikan pagi ini menjadi doa kita sama-sama. Saya undang pemain musik ya. Ini pujian yang saya ingat kemarin malam ketika saya coba baca-baca, coba saya belajar. Pujian ini memberkati saya pribadi dan saya yakin juga ini akan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Ku cinta Kau Yesus, pujian yang lama sekali ya Bapak Ibu. Pujian ini luar biasa ketika saya dengar pujian ini. Menjadi pertanyaan buat kita semua di tempat ini. Sebuah komitmen, sebuah janji yang sama-sama akan kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bahwa ku cinta Engkau, ku cinta Kau.
sejauh mana dalam kehidupan kita untuk kita mau mengasihi Tuhan itu. Kesempatan pagi ini saya berikan waktu buat saudara. Ayo mari kita mau renungkan kehidupan kita. Waktu yang singkat ini sama-sama kita mau mengingat kehidupan kita, sejauh mana hidup kita. Di belakang kita, di kanan kiri ada keluarga kita. Buat saudara yang masih single, nantinya saudara pun sama. Saudara akan berumah tangga, mendapatkan keturunan dan sebagainya. Yang Tuhan inginkan buat kita semua, sama-sama menjadi perenungan kita sama-sama. Ayo kita mari mendengar firman suara Tuhan itu, melakukannya dengan setia sampai akhir hidup kita, dan kita siap menikmati janji Tuhan itu buat kehidupan kita. Jangan biarkan generasi saudara nantinya akan menjadi generasi yang terhilang ketika kita hidup seenaknya, ketika kita hidup tidak setia kepada Tuhan, ketika kita hidup tidak melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat berikutnya setelah itu dikatakan ada kutuk dan sebagainya akan terjadi buat setiap orang-orang yang mendengar firman itu tetapi tidak melakukan firman, menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari ingat buat kehidupan kita. Bapak Saudara, mari kesempatan pagi ini coba kita mau mengingat anak-anak kita hari-hari ini. Dengan jujur saya pribadi mau katakan di hadapan, berat hari-hari ini. Kondisi hari-hari ini berat. Firman Tuhan katakan semakin hari semakin sulit dan sebagainya. Dengan apakah kita akan bisa lawan ini semua? Dengan apakah kita akan Tuhan hadapi ini semua? Tetapi setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya dan siap menjadi pribadi yang dikenan Tuhan, janji firman itu pasti terjadi buat kita semua, menjadi kekuatan iman kita untuk kita mau berjalan. Nah, kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Pagi ini hadirat Tuhan luar biasa kita nikmati. Amin, amin. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari sama-sama kita renungkan pujian. Mari sama-sama kita pujikan. Jadi doa kita, menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Berperkara kepada Tuhan, katakan sama-sama. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, kekuatan cinta
kami menyembah. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati berkat Tuhan pagi ini, nikmati anugerah Tuhan, nikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, Terima kasih. terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami, Terima kasih. atas anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Ketika Engkau datang dengan membawa sebuah peringatan, membawa sebuah rambu-rambu buat hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau pengen setiap kami yang ada di tempat ini pagi ini Tuhan, setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan, Engkau Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun di tempat ini pagi ini akan menerimakan hal yang buruk di hadapan. Janji-Mu kami pegang Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau menyambut kami, Engkau mengingatkan kami dengan jelas sekali buat kehidupan kami semua. Setiap kami yang ada, bahkan hamba-Mu pribadi ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tidak ingin kehilangan generasi kami. Kami tidak ingin kehilangan anak cucu kami Tuhan. Kami tidak ingin sebagian dari keluarga kami akan menjadi bagian orang yang terhilang daripada Engkau ya Tuhan. Engkau tuntut dalam hidup kami Tuhan, untuk kami mau mendengar Engkau, mendengar suara-Mu, melakukan firman-Mu dengan lebih sungguh lagi. Ajar kami menjadi pribadi yang takut kepada Engkau, ajar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih. Tuhan tolong kami, Haleluya. kekuatan kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu. Dan kami percaya pagi ini ada Roh-Mu, ada kuasa Roh Kudus sebagai penopang dalam kehidupan kami. Tuhan, perjalanan kami berat Tuhan, tetapi kami percaya kalau Roh-Mu, kalau Roh Kudus sebagai support kami dalam hidup kami akan berhasil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menjadi orang-orang yang egois. Kami mementingkan kami sendiri. Kami tidak ingat kanan kiri kami. Tuhan ampuni kami. Mulai pagi ini, sebuah komitmen kami, pujian yang sederhana ini ya Tuhan, biar menjadi kerinduan kami. Tuhan, kami mau cinta Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi. Apa yang kami miliki dan kami punyai, satu hal Tuhan, kami pengen cinta Engkau lebih sungguh lagi. Tuhan memampukan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkatilah kami semua yang ada di sini dengan kuasa pengurapan-Mu, dengan kuasa hadiran-Mu. Terus Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Berdiam dirilah Engkau di dalam hidup kami. Kuasai hati kami dan kami siap menjadi pemenang itu dalam kehidupan kami. Dengan penuh rasa syukur kami mengucap syukur buat perenungan firman-Mu yang sudah sama-sama kami terima pada pagi hari ini.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan ya. Haleluya. Firman-Nya sungguh luar biasa, membuat kehidupan kita semakin terus menyala-nyala bersama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, yaitu persembahan kami. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang akan Tuhan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan siji loro telu. Biar kita menjadi umat-umat Tuhan yang semakin mantap di hadapan Tuhan. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Babat limo enam, dereng Gusti sing tengah. Itu wolu songo, dereng Gusti ojo sembrana. Sepuluh wis jangan, dereng Gusti paling mantep. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat limo enam, dereng Gusti sing tengah. Pitu wolu songo, dereng Gusti ojo sembrana. Sepuluh wis jangan, dereng Gusti paling mantep. Sekali lagi. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat limo enam, dereng Gusti sing tengah. Pitu wolu songo, dereng Gusti ojo sembrana. Sepuluh wis jangan, dereng Gusti paling mantep. Sepuluh wejang. Sepuluh wis jangan, dereng Gusti paling mantep. Sekali lagi. Sepuluh wis jangan, dereng Gusti paling mantep. Haleluya. Kita kembalikan kepada Bapak Andi. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Yulianto bersama Ibu yang sudah melayani di tempat ini, telah melalui proses sakit, tapi Tuhan sudah jamah, kuasa Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan pakai dalam pekerjaan, dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Apakah kita betul-betul ya sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mencintai Tuhan, itu semua tergantung kepada saudara dan saya. Buktinya kita mau mendengarkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini berlaku untuk semua, untuk orang tua, untuk anak, untuk cucu. Supaya apa? Kita menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Samuel, Bu Samuel, Mas Wid kemarin yang sudah memberikan galvalum pintu saya rusak yang di kamar mandi. Kalau mau masuk kamar mandi itu sulit ya, nggak bisa ditutup. Kalau ditutup harus pakai kaki, pakai tangan. Ya, itu pancal saudara.
Tapi puji Tuhan, pas ada tamu kemarin beres, selesai. Bahkan di kamar mandi, terima kasih Bapak Widodo, sudah dibetulin. Jadi kalau saudara mau kunci sulit ya, takutnya sudah di dalam dibuka dari luar, wah bahaya ini. Tapi sudah diperbaiki oleh Bapak Widodo. Terima kasih. Pengumuman untuk Natal kita tanggal berapa itu? 26 Desember jam 9 biar kita kasihan nanti yang ngatur-ngatur itu kalau pagi yang nanti yang melayani pendeta ya teman saya dulu di panti asuhan Ilona Karamoy ya temannya istri saya juga jadi kenal dekat nanti yang akan melayani dan doakan saudara kemarin menganggarkan sekitar 4 juta tapi ada yang usul saya dengar itu saya kerungu-kerungu ada yang usul saya setujui usulnya mosok masak-masak keluarga-keluarga gak oleh per keluarga harus dapat 1 kotak ya untuk itu ya anggarannya dibengkakkan kalau misal jadi 5 ya terserah nanti ya kita pasrah saja sama Tuhan kasnya ini minim loh terus terang setiap kas ini dikumpulkan untuk mengembalikan tante pinjam ke diakonia untuk bangun pagar itu ada kekurangan itu oleh sebab itu setiap kas yang kedua itu dikumpulkan untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan sampai selesai. Nah, puji Tuhan, kita sudah punya pagar. Doakan nanti punya atap. Doakan di belakang punya atap supaya nanti ada ibadah bersama-sama. Minggu kaum pria di atas, minggu remaja di sini bersama-sama nggak terganggu. Soalnya kadang-kadang bingung waktu. Mas Yusak itu kepinginnya hari Minggu ya. Kalau Minggu masih banyak bisanya. Kalau hari-hari lain pulangnya malam-malam jam 9 ini loh sama temen di kandang ini Mas Juli ini. Ya saudara yang dikasih Tuhan, jadi doakan saja. Ini kami nanti pengurus Bamak akan melaporkan kegiatan Natal gereja-gereja. Jadi paling tidak nanti ada polisi datang nanti. Karena kami melaporkan ke kecamatan, ke Koramil, ke Polsek. Jadi seluruh gereja-gereja nanti saya yang ngatur. Saya yang bikin surat melaporkan ke Forkopimca, Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan terdiri dari Polsek, Koramil, dan Kecamatan. Saya sudah ada hubungan baik dengan mereka, saya sebagai pengurus Bamak, sering komunikasi dengan Bu Camat, dengan Kapolsek, dengan Danramil. Kalau ada apa-apa, ada sesuatu, pasti saya disenggol. Nah, puji Tuhan, untuk ibadah Senin, Pak No, ayo Senin, hurung tahu teko. Senin di tempat ini Pak Sugeng sudah lama saya kangen sama Pak Sugeng. Doakan kaum pria nanti datang di tempat ini Senin jam 6:30. Hari wanita hari Kamis ya jam 6. Wanita itu luar biasa, semangat ya puji Tuhan. Prianya juga enggak kalah, nanti akan semangat. Pria-pria sudah diberi semangat oleh ibu-ibunya ya. Remaja nanti jam 6 sore, jadi jangan lupa anak-anak remaja datanglah, jangan sampai lupa ya. Kita supaya apa? Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita pilih mana? Berkat atau kutuk? Kita semua ingin berkat. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa di sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Bapa di surga,
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Terbukti kami berada di rumah Tuhan, uji menyembah, untuk mendengar firman Tuhan, dan untuk kami belajar melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan berita firman, tapi Roh Kudus terus akan berbicara kepada kami, mengingatkan untuk kami supaya tetap setia, supaya tetap mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, supaya kami menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Berkat dan kutuk tergantung kepada saudara kita semua. Kami rindu kita semua diberkati Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan balas berkati dari tempat yang maha tinggi. Demikian juga setiap korban persembahan Natal yang mulai dijalankan untuk persembahan Natal, untuk Natal tanggal 26, Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan mengadakan. Terima kasih, terima kasih. Engkau berkati Bapak Yuli bersama Ibu, keluarga, rumah tangga, anak-anak, masa depan keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan pasti memberkati. Berkatilah keluarga, rumah tangga dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Berkati setiap mata pencarian, pekerjaan apapun yang menjadi mata pencarian umat-Mu, diberkati Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di luar kota, luar pulau, umat-umat-Mu di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa yang sakit, kalau hamba-Mu terganggu kesehatan, kecapean, kehujanan, kami percaya Tuhan saja yang menyehatkan, Tuhan saja yang memberikan kesanggupan, pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa setiap persoalan masalah keluarga yang kami hadapi, Tuhan tolong. Kami tidak tahu secara dalam apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yakinlah, percayalah, Tuhan akan sanggup menyelesaikan satu persatu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bawantoro disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mary yang mengandung, Tuhan beri sehat kuat sampai pada lahirnya. Tuhan tolong segala apa yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Kesiapan suaminya mungkin yang akan ke Papua, dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam perjalanannya, Tuhan sertai dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini, lawat mereka satu persatu, supaya bawa mereka untuk bersama-sama bersekutu dengan kami. Semua yang berbagian dalam pelayanan, WL Singer, multimedia, seluruh pelayan altar, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Tempat ini ada kemuliaan Tuhan, tempat ini ada hadirat Tuhan, sehingga kami merasakan kemenangan dan pemulihan sesuai dengan tema Natal kali ini. Kemenangan dan pemulihan. Kami sudah menang atas gangguan orang-orang, intimidasi. Kami telah menang atas sakit penyakit. Kami menang atas pergumulan-pergumulan hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Itulah tema Natal tahun ini. Mari kita mengangkat tangan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.